Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah Raya Minggu disertai dengan kesaksian sambur. Kita patut bersyukur. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, ataupun Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Saudaraku, telah terjadi banyak kerugian-kerugian di dalam kehidupan kita dengan ibadah dan pelayanan ini oleh karena kejahatan dan kenajisan. Saya berharap ke depan tidak terulang kembali. Saya berdoa kepada Tuhan kiranya kita semua disadarkan supaya tidak ada terjadi lagi kerugian-kerugian di dalam rangka pergembalaan ini. Amin, saudaraku. Biarlah kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lagi, rohani kita tidak mengalami kerugian-kerugian lagi. Puji Tuhan. Kita segera saja memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 9 ayat 19, namun pembacaan dimulai dari ayat 18. Demikian. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulut dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ya, puji Tuhan. Kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Dari mulut kuda-kuda itu berkeluaranlah 3 perkara, yaitu api, asap, dan belerang, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dari mulut kuda-kuda itu berkeluaranlah 3 perkara, yaitu api, asap, dan belerang, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Pada minggu yang lalu kita telah menerima pemaparan dari 3 perkara tersebut. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Pada minggu yang lalu kita telah menerima pemaparan dari 3 perkara tersebut. Amin, saudaraku. Semoga itu jangan diabaikan begitu saja, supaya jangan ada yang dirugikan. Penggembalaan ini tidak dirugikan lagi. Puji Tuhan. Hanya karena kepentingan pribadi. Baik. Sedangkan ekor, yaitu pengikut pada barisan belakangnya, sama seperti ular. Sedangkan ekor, yaitu pengikut pada barisan belakangnya, sama seperti ular. Sekarang kita akan melihat ular pada 3 zaman. Sekarang kita akan melihat ular pada 3 zaman. Zaman Adam atau zaman Allah Bapa. Sekarang kita akan melihat ular di 3 zaman. Sekarang zaman Adam atau zaman Allah Bapa. Yang pertama, zaman Adam atau zaman Allah Bapa. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Ular adalah, kalau kita perhatikan di sini, ular adalah binatang yang paling cerdik di darat, tetapi tidak tulus. Berarti licik. Ular adalah binatang yang paling cerdik di darat,
tetapi tidak tulus, berarti licik. Kelicikan ular diawali dengan perkataan dusta kepada Hawa. Ya, kelicikan ular diawali dengan perkataan dusta kepada Hawa. Ular itu berkata kepada perempuan itu, titik 2, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16. Kita bandingkan sekarang dengan Kejadian 2 ayat 16. Apakah memang demikian bunyi firman Tuhan? Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kesimpulannya, ular itu berkata dusta kepada Hawa. Kesimpulannya, ular itu berkata dusta kepada Hawa. Amin, saudara. Reaksi Hawa terhadap perkataan dusta ular. Reaksi Hawa terhadap perkataan dusta dari ular tersebut. Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, sahut Hawa kepada ular. Sahut Hawa kepada ular. Nah, penyambutan ini dibagi menjadi 2 bagian. 1, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 2, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kita kembali membandingkan Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ingat, dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pendeknya, Hawa setelah mendengarkan kata dusta dari ular, Hawa mengurangkan dan menambahkan firman Tuhan. Hawa mengurangkan dan menambahkan firman Tuhan. Istri pertama yang dikurangkan adalah kata bebas. Yang dikurangkan adalah kata bebas. Istri yang kedua yang ditambahkan adalah kata raba. Amin, saudaraku. Jadi setelah kita bandingkan, jadi tadi ular itu berkata kepada Hawa dengan perkataan dusta. Lalu oleh karena perkataan dusta itu, ada reaksi dari Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pendeknya, Hawa telah mengurangkan dan menambahkan firman Tuhan. Istri pertama yang dikurangkan adalah kata bebas. Pada Kejadian 3 ayat yang kedua. Amin, saudaraku. Strip yang kedua, yang ditambahkan adalah kata raba. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ya, ada konsekuensi apabila firman Tuhan ditambahkan dan dikurangkan. Ada konsekuensi
apabila firman Tuhan ditambahkan dan dikurangkan. Titik. Step pertama, konsekuensi ditambahkan. Konsekuensi apabila firman Tuhan ditambahkan, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ada 7 malapetaka atau cawan murka Allah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 16. Itu semua akan ditambahkan. Kemudian konsekuensi mengurangkan firman Tuhan. Konsekuensi apabila mengurangkan firman Tuhan, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Pohon kehidupan itulah pribadi Yesus dalam wujud firman Allah. Sedangkan pohon kehidupan berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Kesimpulannya, berbuah 12 kali itulah 12 murid-murid Yesus dengan pengajaran-pengajarannya. Amin, saudara. Selain diambil dari selain diambil daripadanya pohon kehidupan, juga dari kota, diambil daripadanya dari kota kudus, yaitu Yerusalem. Berarti tidak layak untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah konsekuensi apabila menambahkan dan mengurangkan firman Tuhan. Tadi kelicikan ular diawali dengan perkataan dusta. Amin, saudaraku. Tadi perkataan ular, kelicikan ular diawali dengan perkataan dusta kepada Hawa. Sekarang kita kembali lagi memperhatikan Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya. Kejadian 3 ayat 4 ya. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setelah mendengar reaksi dari Hawa, ular itu kembali berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi setelah mendengar reaksi dari Hawa, ular itu kembali berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawang. Akhirnya Adam dan Hawa melanggar hukum Allah dan menjadi telanjang. Perkataan ular kepada Hawa diakhiri dengan pengharapan palsu. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu Adam dan Hawa terperdaya dan melanggar hukum Allah. Dan ketika mereka melanggar hukum Allah, pada saat itu juga mereka menjadi telanjang. Jadi pelanggaran akan hukum Allah itu adalah dosa. Dosa adalah
dosa yang diperbuat seseorang adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi setiap orang melanggar hukum Allah akan menjadi terancam. Puji Tuhan. Jadi perkataan ular kepada Hawa diakhiri, tadi diawali dengan kata dusta dan diakhiri dengan pengharapan palsu. Amin, saudaraku. Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Diawali dengan kata dusta, diakhiri dengan pengharapan palsu. 2 Korintus pasal 11. Dua Korintus pasal 11. Dua Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Sebab aku cemburu, demikian firman Tuhan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa diperdaya oleh ular itu oleh karena kelicikannya. Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Tujuannya adalah untuk menggagalkan rencana Allah, yaitu mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki dan membawa gereja sebagai perawan suci kepada Kristus. Pendeknya, ular itu berusaha untuk menggagalkan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yakni menjadi mempelai perempuan Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah tujuan daripada kelicikan ular untuk dalam memperdaya Hawa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah zaman Allah Bapa. Sekarang kita akan memperhatikan ular pada zaman Allah Anak. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai 11. Injil Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ya. Di sini Yesus dicobai oleh ular di padang gurun. Kita tidak perlu membaca keseluruhannya, tetapi saya langsung saja memberitahukan dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11, Yesus dicobai oleh ular di padang gurun. Yesus dicobai 3 kali, dicobai oleh ular di padang gurun. Step pertama, cobaan yang pertama tentang firman Allah. Step yang kedua, cobaan yang kedua tentang kesucian. Step yang ketiga, cobaan yang ketiga. Cobaan yang ketiga tentang penyembahan. Tentang penyembahan. Yesus 3 kali dicobai oleh ular di padang gurun. Cobaan yang pertama tentang firman Allah, cobaan yang kedua tentang kesucian, cobaan yang ketiga tentang penyembahan. Kesimpulannya, iman, harap, dan kasih dicobai oleh si pencoba. Iman, harap, dicobai. Iman, harap, dan kasih dicobai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, tentang iman. Tentang iman. Hidup dengan iman berarti hidup karena firman Allah, bukan karena roti atau makanan. Amin, saudaraku. Tentang iman, hidup dengan iman berarti hidup karena firman Allah, bukan karena roti ataupun makanan. Itu sebabnya bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Sebab Tuhan mau melihat, Tuhan ingin melihat isi hati mereka saat dicobai di padang gurun. Apakah mereka hidup dengan firman Tuhan atau dengan roti makanan? Puji Tuhan.
Amin saudaraku. Haleluya. Itu tentang iman. Kemudian tentang harap. Hidup dengan pengharapan berarti tidak menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu menyiksa diri dengan berbagai macam dosa. Tidak perlu jatuh dalam dosa. Ya, amin saudaraku. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, untuk mendapatkan uang. Itu kesalahan yang besar. Tetapi kalau kita hidup dengan pengharapan kepada Tuhan, berarti tidak menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan, tidak mengambil jalan pintas. Itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel melalui Filistin, walaupun jalur itu lebih dekat untuk menuju tanah Kanaan. Haleluya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Pengharapan yang kosong. Antara lain, ada 3 pengharapan yang kosong. 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin saudaraku. 2, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Puji Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini juga pengharapan yang kosong, sia-sia. 3, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Puji Tuhan. Inilah pengharapan yang kosong. Haleluya. Dengan tiga kesia-siaan yang ada di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, itu semuanya adalah pengharapan kosong. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, hidup di dalam pengharapan. Pendeknya, hidup di dalam pengharapan tetap berada di tempat tinggi. Sekalipun ular itu berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan menatang engkau. Malaikat akan menatang engkau. Puji Tuhan. Tetapi Yesus tetap berada di tempat yang tinggi. Berarti tetap hidup di dalam kesucian. Lebih baik hidup di dalam kesucian daripada menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu semua harapan kosong. 3 kesia-siaan tadi semua adalah harapan kosong. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yesus tetap berada di tempat yang tinggi. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Saudaraku, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, itu adalah kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Kalau kita selalu berada di tempat yang tinggi dan istimewa, maka kita tetap terjaga di dalam kesucian. Amin saudaraku.
Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah tempat yang tinggi. Menjadi suatu kerajaan bagi Allah dan menjadi imam-imam bagi Allah. Itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Kamu berada di tempat yang tinggi, mempertahankan tempat yang tinggi, berarti tetap mempertahankan kesucian, tidak menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang Kristen menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan karena pengharapannya bukan kepada Tuhan. Tapi Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 itu adalah pengharapan kosong. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang tentang kasih. Hidup di dalam kasih Allah berarti terlepas dari daya tarik bumi, magnet bumi, yaitu tidak terpikat dengan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Amin, saudaraku. Hidup di dalam kasih Allah berarti terlepas dari daya tarik bumi, yaitu tidak terpikat dengan kerajaan dunia dengan dan kemegahannya. Puji Tuhan. Itulah 3 cobaan yang dialami oleh Yesus atau zaman ala-anak. Pada zaman ala-anak. Kita kembali membaca Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1. Injil Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudaraku, Yesus dicobai atas seizin Tuhan. Jadi pencobaan. Jadi kalau anak Tuhan mengalami banyak cobaan, dan cobaan itu mungkin silih berganti. Cobaan yang satu belum selesai, cobaan yang kedua muncul. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Sama halnya dengan yang dialami oleh Yesus. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk dicobai iblis. Berarti ujian atau pencobaan yang kita alami, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, itu terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa sepengetahuan oleh Tuhan, tanpa diketahui oleh Tuhan, tanpa seizin oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya hari-hari ini banyak mengalami ujian, cobaan. Mungkin karena kesalahan saya, atau mungkin juga karena kesalahan orang lain. Tapi saya harus menanggungnya. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Tidak boleh stuck. Tidak boleh terjebak oleh karena situasi kondisi keadaan yang ada. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Ibadah ini harus jalan terus. Pelayanan ini harus jalan terus. Karena ujian itu terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Jadi ujian dari iblis, ujian pada zaman Adam, Allah Bapa, dan ujian pada zaman Allah Anak berbeda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-19. Saya mulai pembacaan dari 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu
bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di sini kita perhatikan, dalam pelayanannya Rasul Paulus banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak yang mau membunuh dia. Perlu untuk diketahui, sengsara yang kita alami itu dihitung-hitung oleh Tuhan. Air mata yang keluar dari air mata yang mengalir itu ditampung dalam kirwan. Berarti sengsara dan air mata oleh karena pencobaan yang terjadi itu sangat diperhitungkan dan sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatian Tuhan terlalu besar kepada mereka yang banyak mencucurkan air mata di tengah ibadah dan pelayanan, dan banyak mengalami pencobaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Cobaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ada pihak-pihak yang ingin membunuh dia. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-20 sampai 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan, Rasul Paulus berkata, selanjutnya Rasul Paulus berkata, sungguh pun demikian. Sekalipun Rasul Paulus harus mencucurkan banyak air mata, banyak mengalami pencobaan, Rasul Paulus tetap mengajar dan memberitakan apa yang berguna bagi sidang jemaat. Amin, saudaraku. Strip yang kedua, Rasul Paulus juga bersaksi kepada orang Yahudi dan kafir. Jadi tidak lalai dia dalam dua hal. Satu, dalam hal mengajar dan memberitakan apa yang berguna bagi sidang jemaat. Dua, Rasul Paulus juga bersaksi kepada orang Yahudi dan Yunani atau bangsa kafir. Bukan berarti kalau sidang jemaat, kalau umat Tuhan atau hamba Tuhan mengalami ujian dan pencobaan, bukan berarti karena pencobaan itu niat kita surut untuk melayani Tuhan. Tidak. Rasul Paulus niatnya untuk melayani Tuhan tidak surut. Sekalipun banyak air mata bercucuran, sekalipun banyak pencobaan yang dialami, dia tetap maju, tetap memberitakan, mengajarkan apa yang baik dan berguna bagi sidang jemaat. Berarti memberitakan salib, dan dia tetap menjadi kesaksian, menjadi contoh bagi orang Yahudi maupun bagi orang kafir. Dia tidak terjebak di dalam kesedihan, tidak terjebak dalam situasi kondisi keadaan yang ada. Dia tidak larut dalam kesedihan, dia tidak berputus asa. Berarti Rasul Paulus juga sadar bahwa pencobaan yang sedang terjadi, yang sedang dialami itu terjadi atas izin Tuhan. Dia sadar akan hal itu. Kalau kita ingat panggilannya, waktu dia dipanggil, Tuhan langsung berbicara kepada dia. Saat dia dipanggil, dia rubuh dan sesaat dia menjadi buta. Tetapi saat itulah Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus. Namun waktu itu dia belum mengenal Tuhan. Yesus berkata, akulah yang engkau salibkan itu. Jadi dari situ, dari pengalaman panggilan itu, dia sadar bahwa melayani Tuhan banyak
mencucurkan air mata, banyak mengalami cobaan. Itulah sengsara salib, itulah sangkal diri dan pikul salib yang harus ditanggung oleh setiap hamba Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Pendeknya, sebagai tawanan roh, orang yang melayani Tuhan adalah disebut tawanan roh, siap menghadapi sengsara dan penjara yang sedang menanti, yang sudah menanti di depan mata. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan pada waktu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin, saudara. Jadi sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang kita alami adalah pencobaan biasa, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan pada saat mengalami pencobaan itu, Tuhan tetap ada di situ, ada di sana untuk memberi jalan keluar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, cobaan yang kita alami sebetulnya adalah kebahagiaan. Setiap kali anak Tuhan mengalami ujian, setiap kali anak Tuhan mengalami cobaan, itu sebetulnya kalau kita sadari, itu adalah suatu kebahagiaan. Sebab apa? Sebab di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab setiap ujian, setiap cobaan yang terjadi menghasilkan ketekunan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita diizinkan oleh Tuhan untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, supaya kita tetap ada di dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok ini. Maka Tuhan izinkanlah pencobaan-pencobaan terjadi. Sebab apa? Cobaan ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Tanpa ujian tidak ada ketekunan, tidak terlihat ketekunan. Jadi dengan adanya ujian, seseorang yang menghadapi cobaan itu, dia akan semakin bertekun di hadapan Tuhan.
Amin, saudaraku. Sebab itu, anggap sajalah ujian itu sebagai kebahagiaan. Sebab ujian atau cobaan terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan kemudian juga harus juga kita sadari bahwa pada saat menghadapi pencobaan, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di Cilegon terhadap mereka yang menghadapi ujian di Cilegon. Tuhan ada di Serang. Tuhan ada di Merak. Tuhan ada di mana-mana. Untuk mereka yang menghadapi pencobaan, Tuhan ada di sana. Anggaplah itu menjadi suatu kebahagiaan. Karena ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Jadi jangan salah, kita tekun karena itu hasil dari ujian yang sedang kita alami setiap hari. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemudian keuntungan apabila tahan terhadap ujian, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Dan orang yang menerima mahkota yang dijanjikan itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 5 mahkota. Salah satu dari 5 mahkota ini yang Tuhan berikan adalah mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan ini diperoleh setiap orang, yaitu mereka yang sudah tahan terhadap ujian. Amin, saudaraku. Di sana nanti kita akan menerima mahkota kehidupan sebagai ratu, sebagai mempelai wanita Tuhan. Yesus Raja, mempelai laki-laki surga, harus di atas kepala harus memakai mahkota. Tidak ada ratu yang tidak ada mempunyai mahkota. Sebab itu, biarlah kita semakin menundukkan diri di hadapan Tuhan, semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, kalau anak-anak Tuhan, apabila anak Tuhan sedang berada di dalam pencobaan, jangan pernah mempersalahkan keputusan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan pernah persalahkan keputusan Tuhan. Sebab cobaan yang dialami oleh manusia itu bukan datang dari Allah. Bukan datang dari Allah. Tetapi cobaan itu karena datangnya dari kesalahan sendiri. Dan apabila terjadi kesalahan, maka dia siap untuk menerima cobaan, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal yang ke-2 ayat 18. Ibrani pasal yang kedua ayat 18. Demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Keuntungan apabila seseorang tahan terhadap cobaan, dapat menolong orang lain. Amin, saudaraku. Jadi sudah semakin terang sekali bahwa setiap orang menghadapi cobaan,
sesungguhnya itu adalah suatu kebahagiaan. Sebab satu, cobaan apabila seseorang tahan uji menghasilkan ketekunan. Dua, orang yang tahan uji, tahan terhadap cobaan juga dapat menolong orang lain yang sedang berada di dalam pencobaan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya bahwa Tuhan Yesus anak Allah, dia tahan terhadap pencobaan dan dia tidak pernah mencobai orang lain. Itu sebabnya dia tahan terhadap pencobaan. Dan setiap orang yang tahan terhadap pencobaan sanggup menolong orang lain yang sedang berada di dalam pencobaan. Seseorang tidak akan sanggup menolong orang lain di dalam pencobaannya kalau ia tidak tahan terhadap ujian dan cobaan. Kalau seseorang hendak menolong orang lain saat orang lain dalam pencobaan, tetapi dia sendiri tidak tahan uji, tidak tahan terhadap pencobaan, itu sebetulnya sandiwara dan kemunafikan. Amin, saudaraku. Itu kemunafikan saja. Hati-hati, jangan sampai kita orang imam-imam yang melayani hendak melayani sidang jemaat tetapi tidak tahan uji terhadap kejahatan, kenajisan. Itu kemunafikan, itu sandiwara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu memang kehidupan yang najis itu pandai bersandiwara, pandai merangkai kata, pandai membawa diri, tetapi dalam hal yang tanda kutip. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah pencobaan pada zaman Allah anak. Sekarang zaman ular pada zaman Allah Roh Kudus. Ular pada zaman Allah Roh Kudus. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, tapi tidak besar. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Haleluya. Gereja Tuhan yang sempurna, mempelai perempuan. Di sini kita melihat perempuan dan naga. Perempuan itu atau gereja Tuhan yang sempurna itu sedang berhadapan dengan seekor naga merah padam yang besar. Perempuan dan naga. Perempuan itu yaitu gereja Tuhan yang sempurna sedang berhadapan dengan seekor naga merah padam yang besar. Lalu ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Perhatikan bagian B ya. Wahyu 12 ayat 4 bagian B. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi gereja Tuhan, perempuan atau gereja Tuhan, gambaran dari gereja Tuhan yang sempurna sedang berhadapan dengan naga merah padam. Sedang berhadapan dengan naga merah padam. Ini adalah zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman Allah Roh Kudus. Ular, naga pada zaman Allah Roh Kudus.
sudah berbeda dengan ular pada zaman ala anak. Dan ular pada zaman ala anak juga berbeda dengan ular pada zaman ala bapa. Paham saudaraku? Pada zaman ala Roh Kudus, ular itu sudah berubah, predikat atau sebutannya sudah berubah menjadi naga merah padam. Naga merah padam, bukan merah berapi-api, tapi naga merah padam. Berarti suatu hal yang sifatnya membara. Berusaha dengan membara untuk menjatuhkan perempuan itu. Perempuan itu di sini kita melihat sedang mengandung dan dengan keadaan kesakitan dan hendak melahirkan anak. Puji Tuhan. Haleluya. Saat kita mengandung 3 benih ilahi, firman Allah, mengandung benih firman Allah, Roh Allah dan kasih Allah, di situ kita banyak menderita. Tidak ada perempuan yang mengandung tidak mengalami penderitaan. Gereja Tuhan mengalami penderitaan saat mengandung 3 benih ilahi, firman Allah, Roh Allah dan kasih Allah. Dan dalam keadaan kesakitan dan dalam keadaan keluhan yang amat sangat, di situ dia berhadapan dengan ular naga merah padam. Ini situasi yang sangat sulit sebetulnya. Haleluya. Tetapi kita lihat seterusnya. Ayat 5 sampai ayat 6. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari ke Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, kita perhatikan keadaan perempuan itu. Anak yang dilahirkan oleh perempuan itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Sedangkan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Dan di situ dia dipelihara selama 1260 hari, atau sama dengan 3 tahun setengah. Amin saudaraku. Inilah ular naga pada zaman Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Saudaraku, di sini kita perhatikan, karena dia sadar, saudaraku, ketika dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, lalu diterbangkan ke padang gurun untuk dipelihara selama jauh dari ular selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Kemudian ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, lalu membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Tetapi di sini kita melihat, ketika ular naga itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai
ke arah perempuan itu, tujuannya untuk supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi pada ayat 16, bumi datang menolong. Bumi datang menolong. Ini menunjukkan bahwa gereja yang sempurna ini ibadahnya memuncak sampai kepada doa penyembahan. Haleluya. Saudaraku, doa penyembahan itu bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadapan Tuhan. Kalau itu naik dari bumi, itulah doa penyembahan kepada Tuhan. Dan doa penyembahan inilah yang akan menolong perempuan itu dari air yang disemburkan dari mulut naga merah tua, naga merah padam itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memelihara perempuan yang tampak di langit tadi. Itulah gambaran dari gereja Tuhan yang sempurna. Sebab kepadanya diberikan sayap dua sayap burung nasar yang besar untuk menerbangkan dia ke tempat di mana dia dipelihara selama 3 tahun setengah, atau sama dengan 1 masa tambah 2 masa ditambah setengah masa, atau sama dengan 1260 hari. Kemudian anak laki-laki yang dilahirkannya itu dibawa dan dirampas ke tata Allah, berada di surga. Pendeknya perempuan itu dipelihara oleh Tuhan pada zaman Allah Roh Kudus. Karena kepadanya diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berterubur. Amin, saudaraku. Saya jadi teringat dengan pengakuan Ruth kepada Naomi. 5 pengakuan Naomi, salah satunya yang terakhir, yang kelima adalah di mana engkau mati, di situ juga aku mati, dan di sana juga aku dikuburkan. Itu berbicara tentang kasih. Amin, saudaraku. Itu berbicara tentang kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan 2 sayap itulah firman Allah dan roh Allah. Sedangkan kasih itulah bangkai. Itulah korban Kristus. Kristus yang dikorbankan, itulah kasih Allah. Jadi ibadah dari perempuan ini memuncak sampai kepada doa penyembahan, memuncak sampai kepada kasih Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, karena dia setelah dijatuhkan ke bumi, maka ulat naga itu memburu keturunan yang lain. Karena dia tidak dapat menghanyutkan perempuan itu dengan air yang disemburkan dari mulutnya, dia marah lalu memburu keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain ini? Tidak lain, tidak bukan adalah mereka yang memiliki hukum-hukum Allah, yaitu firman Allah dan kesaksian. Itulah Roh Kudus. Tetapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Amin, saudara. Tapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang menjadi sasaran dari mata ulang. Haleluya. Itu zaman Allah Roh Kudus. Itu zaman Allah Roh Kudus. Dia memerangi gereja yang sempurna, mempelai perempuan, tetapi kepada suasana yang terjadi, keadaan dari mempelai perempuan waktu itu sedang mengandung dan hendak melahirkan. Dalam keadaan mengandung dia kesakitan.
dan dalam mengandung dia mengeluh. Demikian juga gereja Tuhan di akhir hari, di hari-hari ini, saat mengandung 3 benih ilahi, akan mengalami banyak penderitaan dan keluhan. Haleluya. Tetapi apabila dia sudah melahirkan, sukacita besar terjadi. Kepada perempuan itu diberikan sayap burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke padang belantara. Disediakan suatu tempat untuk dipelihara jauh dari mata ular selama 3 tahun setengah. Sedangkan anak yang dilahirkan dibawa dan dirampas ke tata Allah. Tetapi naga itu marah karena dia diperdaya. Dia tidak dapat memerangi perempuan itu. Dia memerangi keturunan yang lain, yaitu yang hanya memiliki hukum-hukum dan kesaksian, firman dan roh, tetapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Inilah yang menjadi sasaran dari ular tua naga merah padan. Itulah sasaran akhir dari, itulah sasaran dari ular tua naga merah padan di zaman Allah Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pada ayat 18, dan ia tinggal dan berdiri di pantai laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Puji Tuhan. Jadi yang menjadi sasarannya nanti adalah manusia daging, yang hanya menuruti firman dan roh, tapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa dan penyembahan. Pantai laut itu berarti berdiri di atas pasir. Itu pantai laut. Yang menjadi sasarannya adalah manusia daging, yang hanya memiliki firman dan roh, tetapi tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Dia tidak sanggup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Semua perkara kalau dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Itu akibat daya tarik bumi. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi dan kekuatan, terlepas dari daya tarik bumi, bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi, asap dupa kemenyan, doa penyembahan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang kita kembali melihat ular yang adalah ekor dari kuda-kuda tersebut. Masih bisa diingat? Tadi ular itu adalah ekor dari kuda-kuda. Wahyu 9 ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan, kekacauan, kehancuran. Saudaraku, ular itu berkepala. Tadi ekor kuda-kuda itu sama seperti ular, dan ular itu berkepala. Amin, saudaraku. Ular itu berkepala, dan kepala mereka itu mendatangkan kerusakan, mendatangkan penghancuran, mendatangkan kekacauan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, anggur asam itu berbicara tentang keonaran dan kelaliman. Itu mendatangkan kekacauan. Haleluya. Setiap kali imam-imam yang melayani Tuhan, yang berada dalam kegiatan roh, semua yang dikerjakannya itu bagaikan buah anggur yang manis yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Sedangkan anggur asam itu adalah keonaran dan kelaliman
yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan kehancuran, dan lain sebagainya. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Biarlah kiranya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, yang kita kerjakan ini di hadapan Tuhan bagaikan buah anggur yang manis, yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Sikap kita bagaikan anggur yang manis, dapat dicicipi, dinikmati oleh Tuhan. Perbuatan segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat tadi, kembali saya baca dulu. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Ya. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan, kehancuran dan kekacauan. Yesaya 9 ayat 14. Yesaya 9 ayat yang ke-14. Demikian. Saya baca mulai dari ayat 13. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Ayat 14. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Haleluya. Perhatikan, tua-tua dan orang-orang yang terpandang, itulah kepala ular. Sedangkan nabi yang mengajarkan dusta, nabi yang menyesatkan, itulah ekor naga. Amin saudaraku. Tapi di sini tadi kita melihat bahwa ular itu berkepala, dan kepala itu menimbulkan kekacauan. Haleluya, menimbulkan. Jadi kepala itu yang menimbulkan, kepala ular itu yang menimbulkan kekacauan. Dan kepala ular itu, tua-tua dan orang-orang yang terpandang, itulah kepala ular. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala ular naga. Itulah nanti yang mengacaukan kehidupan daripada umat manusia, mengacaukan kandang penggembalaan gereja Tuhan. Sebab mereka itulah sebetulnya ekor dari kuda-kuda itu. Adapun kuda-kuda itu banyaknya 200 juta, hampir 2/3 jumlah penduduk Indonesia. Mereka itu ada pada barisan kuda itu. Mereka itu ekor, tapi ekornya seperti kepala, seperti ular, dan mereka itu berkepala. Itu sebabnya ada sebutan mereka. Jadi mereka itu seperti kepala, dan kepala itulah yang mengacaukan. Di Yesaya 9:14, tua-tua dan orang-orang terpandang, itulah kepala. Hati-hati, gereja Tuhan yang sudah semakin didewasakan oleh firman Allah sampai menjadi tua-tua. Terkadang ini justru menjadi musuh di dalam kandang penggembalaan, bukan menjadi pendukung. Terkadang malah begitu. Paham saudaraku? Bukan malah mendukung, malah musuh. Puji Tuhan. Maka kalau gembala tidak mengerti, akhirnya tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, mengizinkan orang-orang terpandang, orang-orang kaya menjadi pemimpin tua-tua di dalam rumah Tuhan. Dia tidak sadar bahwa itu kepala ular. Paham saudaraku? Amin. Haleluya. Ayat yang ke-15. Sebab Yesaya 9 ayat 15. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Jadi kepala pemimpin-pemimpin tua-tua, itulah kepala ular. Mereka itulah yang akan mengacaukan dunia ini. Dimulai dari kandang penggembalaan.
Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Mazmur 58 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Mazmur 58 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular terung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang mengakibatkan kekacauan atas bangsa-bangsa terhadap umat Tuhan adalah kepala. Jadi kepala-kepala, pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, itulah kepala ular yang akan mengacaukan umat Tuhan. Kita melihat kenapa mereka bisa kepala ular menjadi pengacau. Ayat 5 sampai ayat 6. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Mereka menjadi tuli. Mereka menutup telinga dan menjadi tuli, dan tidak dengar-dengaran. Kalau seorang pemimpin di dalam rumah Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan, kalau tutup telinga, menjadi tuli, tidak dengar-dengaran, inilah yang menjadi pengacau. Maka pemimpin, imam-imam yang melayani Tuhan, bahkan yang disebut tua-tua, harus dengar-dengaran. Kalau tidak, menjadi pengacau, menjadi kepala ular pada barisan dari kuda-kuda itu atau ekor kuda-kuda itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Maka Tuhan dengan penampilannya dan wujudnya dinyatakan malam ini kepada kita dengan jelas. Lewat pembuka rasa firman kita melihat penampilannya, wujudnya dengan jelas. Maka apa yang sudah kita lihat ini, apa yang sudah kita dengar ini, kita lihat dan kita dengar, perhatikan dan tangkap. Amin saudaraku. Perhatikan dan tanggap. Puji Tuhan. Sebab ada waktunya nanti Tuhan izinkan bangsa-bangsa mengeraskan hati. Kalau kita tidak tanggap dari sejak sekarang, ada waktunya nanti Tuhan izinkan bangsa-bangsa akan mengeraskan hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya menghimbau, jangan menjadi ekor dari kuda-kuda itu. Jangan menjadi barisan belakang dari kuda-kuda itu. Sebab mereka itu sama seperti ular. Dan kepala mereka seperti kepala ular. Siapa kepala ular? Pemimpin-pemimpin, kepala pemimpin-pemimpin, guru-guru yang tidak dengar-dengaran. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa ada kekacauan? Karena tidak dengar-dengaran, melayani tidak dengar-dengaran.
andai saja kita sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai imam, dengar-dengar, tidak mungkin ada kekacauan. Kekacauan mungkin saja ada, tapi jangan sampai itu terjadi karena kebodohan kita. Sebab itu jangan menjadi kepala ular tadi. Jangan berada pada barisan belakang kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut dipersiapkan 200 juta untuk membunuh sepertiga umat manusia, yang dipimpin langsung oleh 4 malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat. Setelah akhirnya dilepaskan, akan memimpin suatu pasukan angkatan perang yang besar dan luar biasa, yaitu 200 juta tentara-tentara penunggang kuda, lalu membunuh sepertiga umat manusia. Kemudian mulutnya seperti mulut singa. Dari mulutnya itu keluar 3 perkara: api, asap, dan belerang. Tetapi ekornya, di dalam ekornya juga ada kuasa, karena ekornya itu sama seperti ular, dan kepalanya sama, dan mereka sama seperti kepala ular. Itulah pemimpin yang tidak dengar-dengaran, pelayan-pelayan yang tidak dengar-dengaran. Akhirnya membackup 200 juta kuda-kuda dan penunggangnya yang akan memerangi umat Tuhan. Dan itu akan terjadi. Banyak anak Tuhan menganggap sepele perkara ini, tapi suatu kali nanti firman Tuhan harus tergenapi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu pasal yang ke-9, ayat terakhir. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, dan tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Kemudian pada ayat 20, mereka yang tidak mati oleh malapetaka itu, oleh celaka yang kedua, yang ditiup, itulah sangkakala yang ditiup, sangkakala yang ke-6 yang ditiup oleh malaikat yang ke-6, juga tidak mau bertobat, tetap mengeraskan hatinya. Mereka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Nah, ini orang-orang yang tidak mau bertobat. Puji Tuhan. Jadi suatu kali nanti Tuhan izinkan orang akan mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat. Saya berpesan malam ini, selagi yang namanya ada waktu, selagi yang disebut hari ini ada kesempatan, biarlah kita memanfaatkan darah salib Kristus. Kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak mau bertobat dari perbuatan tangan mereka yang tidak baik, kemudian tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Puji Tuhan. Jangan sampai ada lagi kejahatan yang bersifat tipu muslihat, kemunafikan. Janganlah sampai lagi mempertahankan penyembahan berhala dalam bentuk apapun, termasuk kesibukan-kesibukan yang dibuat uang.
Kalau sampai orang seperti ini mengutamakan berhala dari pekerjaan Tuhan, berarti orang ini sudah dikeraskan hatinya. Paham saudaraku? Lihat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena dia menginginkan bangsa Israel tetap diperbudak di Mesir oleh kerja paksa. Hati-hati yang terikat dengan pekerjaan. Jangan sampai kau diperbudak dengan pekerjaan. Nanti di situ setan akan membuka celah sampai akhirnya engkau sangat mencintai pekerjaan melebihi dari Tuhan. Kalau sampai engkau sudah sampai kepada titik itu, maka siapapun dia sangat sukar sekali bertobat. Jadi ada masanya nanti Tuhan izinkan kekerasan hati terjadi. Jadi selagi masih ada waktu, itu gunakan. Kesempatan besar terbuka masih ada di depan mata kita masing-masing, masih terbuka. Amin saudaraku. Jangan lagi bertahan menyembah roh jahat najis. Jangan lagi bertahan menyembah berhala dengan kesibukan di dunia ini. Supaya Tuhan tidak izinkan kita di dalam kekerasan hati. Tuhan Yesus berkati kita semua.